Kembali di ruang cerita yang beberapa bulan lalu sempat terkendala oleh beberapa masukan-masukan ya. Beberapa masukan diantaranya, dulu kalau bikin video gitu yang diupload untuk publikasi dunia, dunia, sebaiknya ada disclaimer dulu. Terus gue bilang disclaimer tuh apa? Disclaimer tuh sesuatu untuk apa ya, membatasi ya gitu dah, pokoknya yang ada di Google gitu dah. Sempat gue cari Google tuh disclaimer adalah apalah. Jadi intinya sih lu nggak bisa dituntut oleh omongan lu. Nah, udah kerekam nih, sekarang udah rekam nih. Apa yang gue alamin dan apa yang gue lihat aja di sekitaran gue gitu. Jadi gue rasa sih nggak perlu disclaimer ya, karena gue juga tidak menyebutkan pelakunya siapa, dan ini hanya pengalaman aja ya, entah baik dan buruk. Cuma perlu juga disclaimer ya, daripada gitu kan. Udah, kita disclaimer dulu ya kalau ini, bahwa ini adalah ruang cerita dan ini cerita gue, apa yang gue rasain, apa yang gue alamin, dan apa yang gue lihat. Dan bila mana ada perasaan-perasaan yang sama dengan perasaan gua, atau pengalaman sama, atau pengalaman dengan pengalaman lu dan pengalaman gua, itu hanyalah kebetulan ya. Di sini bukan untuk menyatukan sebuah perasaan lalu kita bergabung dan memusuhi yang memberikan perasaan gak enak, itu enggak begitu. Untuk episode kali ini gua ingin mengangkat beberapa tema, 3 tema ya, kayak biasa 3 tema. Tema pertama adalah penipuan atas nama Studio Porsea. Penipuan ini tuh udah beberapa kali terjadi ya. Cuma ada 2 penipuan yang menurut gue masih sering berjalan atau masih sering terjadi gitu ya. Yang pertama, penipuan atas nama tempat pelaksanaan sebuah gigs. Jadi kalau gue ceritain begini, suatu hari dulu itu waktu Studio Musik Porsea masih sering bikin acara gigs di lantai 1, itu sering diadain tuh kalau nggak salah tuh hari Kamis apa hari Rabu atau hari Jumat atau hari apalah, punya bebas lah, yang penting bayar. Gue bayar keamanan, bayar lingkungan, jalan tuh. Nah, pada suatu hari, suatu ketika itu datanglah tuh anak-anak band tuh. Itu siang-siang tuh. Kalau nggak salah tuh hari Kamis tuh, malam Jumat. Datang tuh beberapa anak band datang, satu band ngumpul masuk ke warkop gua. Dulu warkopnya masih kecil gitu ya. Masuk warkop, Bang Dula yang mana? Ya gua Bang Dula gini-gini ya. Kita duduk sini dulu ya. Oke, duduklah. Kita santai, datang lagi band lain. Sekitaran setengah jam, 1 jam mereka nongkrong, mereka lalu mempertanyakan, Bang, nanti gigsnya di sebelah mana ya? Gitu dong. Terus gue nanya, loh, hari ini kayaknya nggak ada gigs deh. Loh Bang, tapi ini diliatin lah tuh ya, diliatin kayak pamflet di handphone dia, sama ya pamflet gue lihat, ya iya, Studio Musik Porsea hari Kamis tanggal segini jam segini. Lah, ini nggak ada konfirmasi sama gue nih, gigs ini nih. Nggak ada nih, gue aja belum megang duitnya gitu. Apa dadakan apa gimana? Coba lu tanya lagi panitianya. Lalu kata dia, itu dia Bang, panitianya nggak bisa dikabarin. Nah terus gue tanya lagi, lu bikin gigsnya lu jadi band apa panitia? Jadi band pengisi Bang. Registrasi? Regis Bang. Itu udah dikirim semua? Udah Bang. Islam atau ditipu? Jadi pernah terjadi hal seperti itu. Bikin pamflet gigs di mana, dikasihlah di situ kontak person, dipasanglah beberapa band-band featuring guest star, lalu mencari band-band registrasi, bandnya ngabarin, terus ngirim duit buat registrasi tanpa technical meeting, tanpa pertemuan dengan panitia. Mereka pengen main, mudah banget hidupnya kan. Jadi band itu tinggal bayar main gitu. Padahal kan akhirnya ketipu gitu. Dan hal ini tuh berapa kali ya? 3 kali tuh gue ngalamin tuh, tiba-tiba orang dateng. Itu biasanya kalau yang
yang kedua, ketiga dan seterusnya tuh gue langsung nebak tuh, misalnya ada tiba-tiba band datang 1, 2, 3 ngumpul, belum kenal gue, mungkin karena mereka dari Bekasi, dari Ulu Jami apa dari mana, mereka cuma liatin gue tersenyum, manggut iya bang, iya bang. Akhirnya mereka udah bertiga band terus nanya, bang nanti gigsnya di mana? Gue langsung nggak, langsung gue jawab, lu ditipu, coba telepon panitia, suruh ketemu gue. Bener, gue Bang Dula, cuma gue nggak pernah ngadain gigs untuk hari ini, masalah untuk hari dan tanggal tersebut. Lalu mereka seperti yang kayak sedih, merasa tertipu. Lalu ya kadang-kadang gue ajak ngobrol kayak, ya ngasih masukan kayak, lu emang lu nggak technical meeting, emang lu nggak ketemu sama panitia, lu bayar bagaimana caranya, kok lu percaya ketimbang transfer doang. Apakah ini IO yang sering bikin acara gigs di tempat lu, apa lu emang cuma pengen main di Depok, lalu ketemu nyari-nyari pamflet medsos, terus ada lu lu registrasi lu kirim lah duit, aja lu tipu, pas hari hanya lu udah datang, udah pada ganteng-ganteng, wangi-wangi, alat lengkap, ada yang bawa head, ada yang bawa gitar, bass, wah pokoknya siap panggung lah gitu. Cuma alhasil mereka kemari ditipu, ya mungkin nipunya paling ya zaman dulu itu paling registrasi band itu 250.000 apa 150.000 gitu, nggak tahu, tapi ya itulah, perhatikanlah kalau anak-anak band yang masih suka regis di gigs gitu ya. Nah ini juga gue angkat karena setelah kita melalui suatu kejadian yang kayak di film-film tuh yang namanya pandemi, covid atau apa, kan yang baru mulai lagi nih gue liat nih, gue rasain gitu ya, orang mau bikin gigs, mau nyewa sound system, nyewa drum, nyewa gitar, nyewa apa, udah lagi sering tuh, lagi banyak lagi tuh, lagi budaya-budaya ngeband lama tuh mulai normal lagi gitu. Ini gue angkat untuk sebuah atensi apa ya, sebuah perhatian bahwa studio musik Porsea kalau bikin gigs nggak di studio lagi, tapi di luar. Jadi kalau ada atas nama ada orang panitia yang mengatasnamakan studio musik Porsea untuk gigsnya dia, lu coba tanya ke gua. Nomor telepon studio musik Porsea dari tahun 2011 itu nggak pernah ganti. Itu yang XL tuh yang 087878 itu nggak pernah ganti, itu masih gua save terus. Kalaupun itu nanti kebakar karena telat ngisi pulsa, itu pasti gua urusin, gua balikin lagi gitu, karena itu adalah dedikasi gua buat kalian semua agar kalian mudah menghubungi saya gitu. Jadi nggak akan berganti dah tuh. Kalaupun berganti, misalnya ada yang beli, misalnya bang gua beli nomor telepon lo 4 miliar ya, gua jual aja lah 4 miliar kan, kalian siapa ngasih cuma 70.000 per jam gitu kan. Nah dari situ mohon, kalau ada yang membawa-bawa nama studio musik Porsea atau apapun, hubungi gua, karena adminnya gua langsung, karena gue tidak pakai karyawan di sini, tapi memakai teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau, ada yang mau bantu gua, ya bantu gua silakan, nanti dapat duit secukupnya atau sepantasnya lah gitu. Oke, itu sekitar gigs udah gitu ya. Pokoknya mati nama Porsea, bikin pamfletan, di share di medsos, menghindari akun gua biar gua nggak bisa ngelihat. Akhirnya mereka tertipu lah tuh, para anak-anak band yang regis itulah. Yang kedua, nah ini masih nih, ini kejadian baru, makanya udah juga ya. Jadi booking via Google, gue juga baru tahu tuh, ternyata di Google itu ada sesi tanya jawab atau apa gitu ya. Coba gue cek dulu ya, dari Maps, kalau nggak salah dari Maps tuh. Jadi mungkin gini kronologisnya, ada band baru atau band-band lama atau band baru atau band lama lagi nyari studio di sekitar Sawangan, diketiklah di Maps tuh ya, di Maps ini ditulis sama saya studio Sawangan, studio Sawangan Depok gitu kan. Set dicarilah tuh sama dia tuh kan, set dicari, muncullah studio musik Porsea tuh, karena kebetulan di Sawangan Permai khususnya cuma gue sendiri ya, diklik lah sama dia, kebuka. Nah terus di sini ada layanan nih, kelihatan nggak sih ya, ntar di zoom aja lah ya. Gue kecilin kali ininya ya biar nggak terlalu gitu ya. Oke, layannya ada. Nah terus ulasannya ada. Nah terus ini nih, oh ini nih spesial Shinobi, oh 5 bulan lalu nih. Oh ini gue bacain sekalian ya. Studio keren tapi pelayanan gak profesional, udah booking, udah DP transfer dan baru balas sejam kemudian dan bilang oke. Semenit setelah itu tiba-tiba bilang udah ada yang booking duluan dan alasan baru lihat dari gue, nggak profesional, sayang sekali. Nah ini jadi ini nggak masalah nih, ini orang-orang karena kesalahan gue ya, gue akuin gue salah, gue minta maaf, kemarin gue udah upload videonya, gue minta maaf. Oke,
tapi karena lu nggak tahu apa-apa, tapi yang salah gua. Yang sisanya sih ya normal aja, kayak studio paling nyaman, tersedia juga warkop di bawah buat tempat tunggu atau ngopi-ngopi, tempatnya luas, AC dingin, empuk, rekomen di sini untuk main di sini, sayang nih harus dilestarikan studio. Nah kayak gini kan gue makasih juga nih kan, rekomen untuk main di sini, sayang nih harus dilestarikan studio-studio musik macam gini. Studio musik saat ini udah tergerus dan semakin langka keberadaannya, prosesnya udah layak banget dengan harga yang relatif terjangkau, keren tuh, makasih. Jadi gue menerima kritikan buruk atau kritikan baik, gue terima karena gue ini penyedia jasa gitu ya, jadi jasa, dan nggak semua orang harus gua ikutin kemauan mereka gitu. Yang suka boleh makasih, yang nggak suka silahkan komplain, nggak masalah. Cuma untuk kejadian tadi tuh yang booking itu jelas itu salah studio musik Porsea, dan itu nggak berlaku cuma sama lu, banyak yang lain juga begitu. Itu cuma karena telat buka WhatsApp aja ya. Oke, yang tadi ya, penipuan atas nama studio musik Porsea tadi, mana sih, studio Sawangan ya ini, studio musik Porsea. Nah gue juga baru tahu ternyata di sini ada kayak foto ulasan terbaru tentang kemarin mana tuh ya, kayak ada tempat tanya jawab, apa ya namanya, sebentar, promosi foto tentang ulasan chat. Nah bukan apa ya, pokoknya gini lah, intinya gini, ini udah gue juga lupa, kok gue nyari nggak bisa, apa harus dari handphone orang lain nyarinya, gue nggak tahu juga, mungkin karena di sini gue admin sendiri ya. Jadi kalau dicari di Google Maps tuh keluar nanti tuh studio musik Porsea, terus diklik ya, ini bukan buat admin ya, buat publik ya. Di situ nanti ada kayak pencetan gitu, apa sih namanya ya, pencetan lah, tombol tanya jawab gitu ya, tombol tanya jawab itu ya. Tombol tanya jawab itu biasanya tuh orang nanya macam-macam tuh, ada alat apa aja, nyediain apa aja, per jam berapa, boleh booking atau enggak gitu ya. Padahal studio Porsche hanya melayani bookingan tuh dari WhatsApp doang ya, Instagram, Google, Twitter tuh kita nggak terima. Cuma biasanya kalaupun gua ngeh gitu, ada pesan masuk ke misalnya Instagram, mau booking selalu gua arahin WhatsApp ke nomor gua gitu. Nah di halaman Google Maps ini kalau orang nyari studio, jadi mungkin karena mereka mikirnya udah biar langsung deh, jadi ya udah gue buka di Maps, gue pesan di sini, ada nih kolom tanya jawab, dia nanya booking jam berapa. Itu ada sebuah akun, gue lupa namanya apa tuh, kemarin gue lihat ya, kalau nggak salah akunnya tuh admin asli atau admin langsung lah gitu lah. Itu yang jawab dia tuh, dia nggak tahu itu otomatis apa gimana, setiap ada yang pesan gue di ngechat gue di aplikasi Google Maps itu, setiap ada yang booking, setiap ada yang nanya pun ntar tuh keluar tuh kata-katanya, gue lupa, mungkin seperti ini, booking langsung ke nomor ini gitu, nomor WhatsApp dia gitu, jadi langsung hubungi nomor ini, ada WhatsAppnya gitu, nomor rekeningnya nggak ada. Jadi nanti si pelanggan-pelanggan gue yang baru itu ataupun yang lama tapi lagi mau nyari nomor telepon gue lupa, diarahin ke nomor WhatsApp dia, nanti segala macam booking dan apa tuh WhatsApp dia dan nomor rekening dia. Oke, dan itu pas gue lihat tuh ya, kan gue emang jarang ngecekin di Google Maps ini ya, di Google tuh jarang gue cek, cuma beberapa ya kalau ngecek iseng doang, cuma gue nggak pernah baca serutin itu. Nah setelah ada kejadiannya itu, jadi ada anak band dulu mungkin waktu di SMP SMA dia latihan di sini, cuma pas dia udah pada kuliah kerja itu pengen latihan lagi, dia lupa nomor telepon gue, dicari di Maps, ditanya tuh di kolom chatnya, Bang Dul booking dong gitu. Nah bukan gue yang jawab, si akun palsu ini nih tulis langsung tuh, booking langsung ke nomor ini, WhatsApp ke nomor ini, mungkin dia jawab. Nggak lama udah terjadi itu, pas hari H dia datang, dar katanya udah booking. Gue bilang lah, mana bookingannya, diliatin chatnya bukan nomor gua gitu kan. Akhirnya udahlah, jelas lah, usutnya usut itu terjadi penipuan. Dan gue tanya, lu tahu dari nomor gue dari mana, kok lu chat ke dia? Ini bang, dari Google Maps. Akhirnya pas gue lihat, iya lu ditipu. Dan pas gue cek bareng-bareng teman gue dan dia, si akun palsu ini nggak cuma di studio gue doang, di tempat lain juga, di tempat makan, malah di tempat bikin gerobak yang dari kayu nangka, masang juga. Jadi setiap ada orang mau mesen gerobak, diarahin ke dia tuh, langsung WhatsApp ke admin asli, nomor WhatsApp segini begitu. Jadi
Ya entah gimana yang kayak gini-gini kok lama dibiarin ya. Gue juga salah sih. Gue juga bingung mau lapor kemana gitu. Yang ada nomornya paling gue blok, terus sesuai yang ada di Google aja kayak dilaporkan apa gimana gitu. Apa laporan palsu atau apa gitu. Nah yang jadi masalah kan hal ini harusnya urusan siapa sih gitu loh. Apa urusan studio? Cuma kan maksudnya gue nggak, tapi kayaknya sih urusan studio juga ya. Gue harus ngecek, sering-sering ngecek juga hal-hal kayak gitu ya biar nggak kejadian ya. Cuma ya nanti kita ya silakan di komen aja gitu ya, kalau nggak dikasih komentar apa gimana gitu, kasih gue masukan apa gimana, apa di blok. Cuma kalau di blok sempet gue blok terus nongol lagi dengan nomor palsu dengan nama akun yang beda gitu. Dan dia tuh kayaknya emang secara teratur signifikan dan ramah lingkungan. Jadi misalnya kayak ada 70 orang yang sepakat kita bikin akun palsu untuk memboikot toko asli, misalnya kayak gue diboikot, mereka di situs-situs online gue, setiap ada yang nanya langsung jawab. Nah yang lucunya itu kalau ada orang nanya di forum chat tanya jawab itu, semua kan bisa jawab tuh. Cuma kok yang ketipu ini ya, orang-orang ketipu ini kok nggak ngeh bahwa Porsche tuh kayak punya logo tertentu, udah gitu punya nomor telepon. Bahkan kan di Google Maps itu studio Porsche itu udah naruh nomor teleponnya gitu, nomor telepon WhatsApp gua gitu. Kenapa masih ketipu sama hal sepele? Apa karena kalian terlalu malas searching atau googling apa gimana, gua nggak tahu. Cuma tahun 2023 hal-hal online kayak gini tuh udah merebak kemana-mana jauh. Ya berhati-hati aja ya, kayak kemarin juga kalau boleh cerita dikit nih ya. Gua dapat WhatsApp dari sebuah admin apa gitu yang biasa tuh yang mau kerjaan nggak, cuma ngeklik video doang. Terus tiba-tiba gue bilang mau, terus gue lakuin, terus dapat duit, ngeklik video dapat duit, terus dialihkan ke Telegram. Gue disuruh download Telegram. Terus ini Telegramnya nggak bersalah ya, bersalah oknum yang menggunakan Telegram ya. Terus Telegram ada keluar lagi tuh tugas-tugas misi-misi ya. Akhirnya gue ngerasa, pasti gue mikirnya cepet nih. Iya, di awal gue cuma ngeklik video dapat 20.000. Coba pas di saat gue diharuskan untuk membayar 200.000 untuk beli produk dan akan dikembalikan dalam waktu 10 detik, gue ikut. Ya kan karena gue tos-tosan, karena gue udah hitung nih. Kemarin gue udah 8 video kali 20.000, 160.000, terus gue dapet yang promo masuk pertama. Pokoknya gue hitung-hitung kalaupun gue ditipu itu gue balik modal. Maksudnya nol, dia nggak menang, gue nggak menang. Akhirnya gue ikutin dan bener dikirim lagi 200.000 tuh. Jadi gue menang sekitar 280.000. Nah tugas berikutnya udah sampai jutaan tuh. Nah di situ yang gue tolak karena gue mikirnya ini nggak ada untungnya buat gue, dan kalaupun dia nipu yang menang dia jauh, yang menang dia sekarang jutaan gitu ya. Jadi penipuan berbasis online ini udah banyak, tinggal pinter-pinter kita aja yang harus waspada aja gitu. Yang mudah curiga lah gitu, yang mudah curiga waspada lah. Dan sekali lagi gue ingatkan bahwa Studio Musik Porsche cuma punya nomor WhatsApp cuma satu yang dari tahun 2011 dan gue nggak pernah ganti. Kalaupun nomor gue hangus pasti gue urusin lagi. Ya tadi seperti gue bilang karena itu dedikasi Studio Porsche buat para pelanggan-pelanggannya. Nah, cukup untuk penipuan. Yang berikutnya ini masalah kemarin apa sih? Entar dulu lagi dipakai. Sebentar, ini udah berapa menit ya? Oh, sekitar udah. Wah, ini kita lanjutkan di ruang cerita yang berikutnya lah ya, karena yang tadi cukup panjang dan kita sisakan beberapa cerita-cerita berikutnya di episode berikutnya. Gue bikin hari ini juga kok, cuma ntar dipotong-potong kayak gitu ya. Bye.